Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ya pasnya ibu ya? Benar, Bu. Waduh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Anak-anak, memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Gimana kabarnya hari ini kelas 8 Do ya ini ya? Ya, Bu, sehat. Absen dulu ini siapa yang gak masuk? Kok kalian cuma berempat doang ini ya? Vela yang gak masuk. Kenapa Vela? Sakit. Sakit kenapa? Tidak tahu. Ada surat izinnya? Ada di meja. Ya udah, semoga lekas sembuh ya. Gimana anak-anak sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Makan aja yuk. Rizka makan apa? Nasi sama ikan lele, Bu. Wah, enak. Yang lain? Loh. Oh belum? Iya. Kenapa kok belum? Ibunya kesiangan. Aduh, berarti ibunya belum masak. Sudah, Oh, tapi sudah. cepat-cepat. Oh, belum sempat sarapan. Oke, nanti sarapan ya, jaga kesehatan. Ibu mau cerita. Mohon maaf ya sebelumnya ibu telat hari ini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Karena tadi ibu itu masak nasi kan. Ternyata nasinya itu lembek. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa nasinya kok bisa lembek? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Loh, apa kalian nggak pernah membantu ibu masak di dapur? Nggak pernah, Bu. Masa semuanya nggak pernah ini? Saya tapi cuma lihat aja, nggak pernah bantu. Kok bisa? Kalau saya pernah tuh, tapi satu kali. Satu kali saja. Memasak nasi atau memasak sayur? Masak nasi. Wah, masak nasi. Nah, anak-anak kalian kan ini sudah besar ya. Nah, kalian itu harus membantu ibu masak di dapur. Apalagi masak nasi. Kalian nanti kalau sudah besar mau kuliah, bingung kalau nggak bisa masak nasi. Iya, Bu. Oke, nah kalau di rumah kalian, ibu kalian masak nasi pakai apa kira-kira anak-anak? Mexico. Syukur. Listrik itu. Iya, Mexico, iya. Tapi kemarin waktu mudik ke kampung, Bu, di rumah nenek saya masak nasi pakai bukan rice cooker, Bu, Apa? pakai dandang. Pakai dandang. Iya. Ini masih tradisional ya di rumah? Iya, iya, Bu. Rumah neneknya di mana? Di Madiun. Wah, masih cara tradisional ya. Iya, Bu. Tapi kebanyakan di sini pastinya makainya rice cooker atau Iya. jengkol ya. Betul. Nana ya. Tadi ibu lihat dari kalian ini, dari di antara kalian ada yang pernah melihat ibunya memasak, benar kan? Ya, Reza, Bu. Iya, Reza. Nah, yuk. Sekarang Reza coba sebutkan bagaimana, ceritakan gimana sih caranya membuat nasi di rice cooker. Ayo. Setahu saya, yang pertama itu berasnya dicuci sampai bersih. Benar, terus. Kemudian ditambahkan air secukupnya. Ya. Masukkan ke rice cooker, dicolokkan, tutup, kemudian diklik. Tunggu deh sampai matang. Baik sekali Reza sudah menyebutkan bagaimana caranya memasak nasi dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, kalian harus tahu ya selanjutnya bagaimana cara memasak nasi dengan benar, terus kemudian apa saja sih yang dibutuhkan bahan-bahannya untuk memasak nasi. Nah, ibu punya video ini ya, punya video tutorial biar kalian tidak bingung bagaimana caranya memasak nasi. Nah, nanti kalian simak ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu tayangkan di proyektor. Bisa kalian simak bagaimana caranya untuk memasak nasi di rice Cooker. Ibu play ya. Iya, Bu. Menyaksikan. Nah, ini cara pertama ya. Pertama, siapkan
dengan air susunya. Pas ya kalau enak. Selama berdoa dan selama eksternal, dihasilkan dalam video ini selama tekan tombol like. Boleh juga diskon jika tidak suka dengan video ini. Saya mau tulis di komen. Gimana? Itu tadi cara memasak nasi di video sudah sama nggak yang sudah disebutkan sama Reza tadi? Sama, Bu. Sama apa beda? Ya sama. Sama. Ya, gimana ya? Tadi kan ibu masak nasi kebanyakan ya. Iya. Ya, berarti airnya itu kebanyakan ya, Bu? Betul, pinter banget. Setelah Inggar menyimak ternyata tahu ya alasannya itu apa ya. Setelah kalian menyimak video yang sudah ibu sajikan, kemudian Reza tadi sudah menyebutkan bagaimana cara memasak nasi. Itu tadi merupakan sebuah langkah-langkah. Nah, jika ditulis itu menjadi sebuah teks. Nah, teks itu disebut teks prosedur. Paham? Iya, Ibu. Nah, coba ibu ulangi lagi. Ibu mau tanya nih, teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu itu disebut apa? Teks prosedur. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Baik anak-anak semuanya, di sini ibu sudah menyiapkan tantangan buat kalian semuanya. Nah, di sini ibu sudah membuat tantangannya, yaitu kita akan menyusun bagaimana cara menggunakan mesin cuci dengan baik dan juga benar. Nah, terus selanjutnya kita akan susun bersama-sama ya anak-anak ya. Iya, Bu. Coba diurutkan, ayo bagaimana Nana? Yang pertama, Bu, ya Rizka. nomor 5, Bu, kayaknya, Bu, yang pertama. Nomor 5 ya, coba kita urutkan. Kita akan lihat, kita cek apakah benar. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Reza? Nomor berapa Reza? Coba. Dua, tuangkan Oke, ke nomor meja. 2. Sebentar, pindah ke atas. Nanti kita buktikan sama-sama. Oke. Ayo Nana, selanjutnya apa Nana? Ada yang tahu? Nomor 3. Oke, nomor 3. Oke. Sip. Selanjutnya nomor berapa? Oke. Ayo selanjutnya bagaimana anak-anak? Itu sudah benar, Bu. Apa iya? Ayo kita buktikan bersama-sama ya. Kita cek bersama-sama ya. Ya, Bu. Kita cek anak-anak. Waduh, ternyata jawaban kalian masih salah.
sudah diberikan itu tadi, ternyata kalian itu secara tidak langsung sudah menyusun teks prosedur dengan baik dan juga benar anak-anak. Keren, tangan dulu terkait semuanya. Oke, nah di dalam teks prosedur ternyata itu banyak sekali unsur-unsurnya, yaitu diantaranya ada ciri-ciri, kaidah pembahasan dan juga struktur dari teks prosedur tersebut. Nah, untuk mengetahui dan juga mengenal lebih jauh teks prosedur agar kalian lebih paham, di sini ibu akan menjelaskan kembali ya teks prosedur itu apa sih yang kemarin kita sudah sempat tahu kan pengertian teks prosedur itu apa. Coba ibu mau tanya, teks prosedur menurut kalian itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab atau masih ingat gitu. Coba ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ibi. Teks prosedur yang saya ingat itu adalah teks yang berisi cara-cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, benar sekali yang dikatakan Ibi. Teks prosedur itu merupakan sebuah teks ya anak-anak ya, tentunya yang berisi tentang langkah-langkah dan juga petunjuk juga bisa untuk melakukan sesuatu agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai seperti itu. Nah tadi kan ibu sudah menjelaskan ya bahasanya di teks prosedur itu ada unsur-unsur penting di antaranya yaitu ciri-ciri teks prosedur nih. Nah ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan kata perintah atau imperatif, misalnya tuangkan, aturlah, panaskan. Nah tadi kan kalian ibu beri tantangan nih. Kalian menemukan nggak kata-kata perintah atau imperatif ini? Ada nggak? Ada kan? Coba kita lihat ya. Menurut kalian di sini kata perintahnya itu apa? Misalkan pinter, kemudian pasukan, pinter. Nah itu merupakan sebuah kata perintah atau imperatif. Nah ciri-cirinya teks prosedur itu ya anak ya yang pertama. Nah yang kedua bersifat logis dan juga berurutan. Kalau tidak berurutan dan juga logis, pastinya tidak akan menjadi teks prosedur yang baik dan juga benar. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi teks prosedur itu harus bersifat logis dan juga berurutan sesuai dengan tata urutannya jelas. Namanya berarti harus tertata dengan jelas seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ciri-ciri teks prosedur yang kedua menggunakan bahasa yang jelas dan singkat agar mudah dimengerti. Coba ibu malahnya jika teks prosedurnya itu bahasanya bahasa yang non formal kayak gitu. Apakah kalian bisa memahami teks prosedur tersebut? Sudah dipahami kakaknya kan? Jadi harus menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dimengerti ya. Oke, nah untuk selanjutnya mengandung tujuan di awal yang menjelaskan apa yang ingin dicapai. Yang seperti pengertian tadi, seperti pengertian teks prosedur yang di awal tadi, pastinya teks prosedur itu mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Oke, contohnya ini tadi, kita sudah menanyakan bagaimana cara menggunakan mesin cuci, ya kan? Mesin cuci tadi, nah itu kan pastinya mempunyai sebuah tujuan
nasi bawang putih 1 wajan, 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan gula, seperti itu contohnya. Dia ada kalimat berpenanda tujuan. Nah, ini menjelaskan manfaat atau hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya, adonan benar tercampur merata. Penanda tujuannya untuk menghasilkan tekstur yang lembut. Nah, kaidah bahasannya pasti harus berpenanda tujuan. Untuk selanjutnya, penggunaan kata keterangan cara dan waktu. Nah, ini untuk memperjelas juga cara melakukan tindakan. Contohnya, ambil perlahan, tunggu selama 5 menit, seperti itu ya anak ya. Jadi, setelah kita mempelajari teks prosedur dari unsur kebahasaan, ciri-ciri dan juga kaidah kebahasaan, jadi tujuan dari teks prosedur tersebut apa kira-kira anak-anak? Oke, sekarang Ketahui langkah-langkah membuat sesuatu. ya benar. Jadi tujuan dari membuat teks prosedur itu tadi yaitu mengetahui langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Jadi kesimpulannya nanti setelah kita pelajari teks prosedur itu apa, jadi teks prosedur itu membantu kita untuk melakukan sebuah kegiatan dengan benar, melakukan sesuatu, membuat sesuatu karena memiliki ciri khas berupa penggunaan kata kita, ya langkah-langkah yang lurus, bahasa yang jelas, serta tujuan yang pasti sehingga kegiatan sehari-hari itu menjadi lebih efektif dan juga mudah. Oke anak-anak, sudah paham materi tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ya, pinter. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan penugasan kepada kalian ya. Tapi ini kelompok. Jadi nanti kalian mengerjakannya per kelompok seperti itu. Ibu bagi dulu ya kelompoknya ya. Kelompoknya 1 kelompok 2 orang. Priska bersama Reza dan Inggar bersama Kiki. Ayo bisa berkumpul bersama kelompoknya. Baik anak-anak, di sini sudah menyiapkan kertas, yaitu masing-masing kelompok nanti akan beri Ibu kertas ya. Nah ini kertas ini berisi langkah-langkah teks prosedur. Nanti kelompok pertama akan menyusun teks prosedur cara membuat jus magar. Nah, untuk kelompok kedua nanti akan menyusun teks prosedur cara menggunakan setrika. Di teks di kertas ini itu masih ada kan, jadi nomor ini masih ada. Nanti kalian susun ya sama kelompok kalian. Nanti disusun di kertas yang kosong ini. Gitu. Nah nanti diberi waktu selama 10 menit deh. Oke, baik. Jadi kalau sudah kita cocokkan dan juga kita bahas bersama-sama ya. Ibu tampilkan di layar untuk jawabannya seperti itu. Sudah paham? Oke, baik. Ini untuk kelompok 1 ya. Buat jus magar. Disusun dengan baik dan juga benar ya anak-anak ya.
Bisa diteruskan bagaimana untuk langkah pertamanya? Nomor berapa? Siapkan meja. Kemudian nomor 7 itu periksa kembali yang kepada Pak. Lalu nomor berapa lagi? Selanjutnya masukkan steker ke stop kontak. Menekan dulu. Ya. Nah, oke. Lanjut. Kemudian putar arus suhu. Lalu Sekitar sudah selesai dengan putar ya? Oke, anak-anak selanjutnya kelompoknya Rizka dan juga Reza ya. Cara membuat jus mangga sudah didiskusikan? Sudah. Ayo sekarang dilakukan ya. Oke, yang pertama Siapkan bahan dan alat. siapkan alat dan bahan ya. Kemudian Kupaslah kulit mangga, Bu. oke. Kemudian cuci bersih dengan air. 10. Oke. Kemudian potong buah mangga menjadi bagian yang lebih kecil. Oke. Masukkan potongan buah ke dalam blender. Lalu tambahkan air, Bu. Yang itu. Tambahkan air nomor 10, Bu. Iya. Sip. Bentar ya. Oke. Lanjut. Tambahkan susu kental manis. Tutup wadah. Nyalakan blender. Tunggu sampai halus. Setelah itu matikan blender dan cabut kabel dari stop kontak, Bu. Yang terakhir, tuangkan jus dalam gelas. Bisa tambahkan es batu jika ingin terasa dingin. Iya. Loh, kok? Berarti jawaban kalian belum tepat anak-anak. Loh. Ini Ya. perlu dicek kembali ya. Tidak apa-apa. Berarti nanti bisa didiskusikan lagi. Oke, Ibu beri kesempatan deh 2 menit lagi. Ini masih salah. Tuh, kurang teliti kalian. Itu, Bu, yang nomor 3 dipindah ke urutan kedua, dicuci dulu, setelah itu baru dikupas. Oke, kita buktikan apakah benar jawaban kalian. Semoga benar. Jawaban kalian benar. Sip. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita review ulang ya pembelajaran tadi ya. Ya, Bu. Baik, tadi Ibu sudah jelaskan. Coba, jadi tujuan dari teks prosedur itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Teruskan. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu, Bu. Bagus, teruskan. Selanjutnya kalau strukturnya, ayo strukturnya bagaimana? Apa saja struktur dari teks prosedur? Ayo, ya, Reza. Judul yang pertama. Kemudian, di bawahnya sendiri itu ada tujuan. ya. Selanjutnya ada bahan dan alat. Terus, yang terakhir ada Langkah-langkah. sip, pintar. Tepuk tangan dulu buat kalian. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini gimana? Seru apa enggak? Oke. Terima kasih ya sudah menyimak penjelasan dari Ibu tadi. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang teks prosedur dan juga kita tadi sudah belajar banyak ya mengenai bagaimana
terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya, jalan ya. Di sini ada pelajaran lagi. Ada. Pelajaran apa? Matematika. Iya, Bu.